Baik, saya mohon maaf kalau gambar saya itu tidak jernih ya, karena saya menggunakan laptop dan cahaya lampu dari ruangan yang tidak terlalu terang ya, karena di ruangan yang lain juga digunakan untuk bekerja. Baik, masuk pada materi, di slide pertama, maka kita harus mulai merujuk pada judul pada malam hari ini. Apa judulnya tadi ya? Mengkaji ulang wabah Leran melalui legenda Siti Fatimah binti Maimun. Sebetulnya kalau dalam nisannya itu tertulisnya itu Fatimah binti Maimun, gitu ya. Tapi Siti Fatimah, nama Siti itu tertulisnya dalam gapuranya ya. Jadi ini ada kaitannya dengan legenda kita nanti yang akan disampaikan. Jadi di sini kita mulai bertanya, wabah Leran yang bagaimana sih Bu? Apakah pernah ada wabah Leran? Ya, apakah pernah ada satu wabah yang menjangkit kawasan Leran ya? Kawasan Leran, Leran itu satu desa di kota Gresik ya, sekitar 9 kilometer dari kota Gresik ya. Jadi berdasarkan sejarahnya Leran itu diceritakan bahwasanya Leran ini termasuk kota tua ya. Ada yang menyebutkan sebagaimana tadi Bapak Dr. Hodafi menyebutkan bahwa Leran itu berasal dari kata loram. Ya artinya sebuah suku yang ada di Parsi yang kemudian bermigrasi ke Leran pada sekitar abad ke-11. Nah, kemudian dia bermukim di satu kawasan yang juga disebut Loram, kemudian akhirnya berubah menjadi Leran. Ya. Ada lagi yang menyebutkan Leran itu dari kata Iran. Jadi kampungnya orang Iran. Sama ya, Parsi dengan Iran itu sama. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi pernah ada wabah Leran di sekitar abad ke-13. Nah, seperti itu ya. Kita masuk pada kotak yang kedua. Tadi ada wabah Leran, ada legenda Siti Fatimah binti Maimun ya. Nah, legenda Siti Fatimah binti Maimun ini merujuk pada cerita rakyat Leran yang dikenal oleh masyarakat sekitar, pun juga sudah tercatat dalam beberapa buku-buku sejarah, ya, literatur sejarah utamanya yang berkaitan dengan Islamisasi Gresik. Nah, jadi kalau teman-teman ini ada yang sedang penelitian ya, kakak kelas kita yang sedang skripsi mungkin angkatan 2017 ya, nah, barangkali ada di antara teman-teman yang sedang meneliti Gresik ya, Islamisasi di kota Gresik, itu saudara coba membaca antara 8 buku yang saya sampaikan dalam slide ini, itu membahas tentang Islamisasi di Gresik. Nah, coba ketika saudara baca, itu pasti akan menjumpai nama tokoh Fatimah binti Maimun. Itu ya, bahkan itu tokoh masuk di awal Islamisasi sebelum Syekh Maulana Malik Ibrahim ya, jadi abad ke-11. Makamnya itu makam tertua, makam Islam tertua se-Indonesia dan se-Asia Tenggara, gitu ya. Jadi tadi pagi saya itu chat dengan Mbak Choi, saya kirimkan ini makamnya, ini apa kuburannya begitu ya, ada 5 jirat yang ada di dalam bangunan, ya. Ini saya masukkan dalam PowerPoint nggak? Karena saya sendiri merinding mau masukkan gitu ya. Jadi saya rajin-rajin kirim doa, tapi saya mau masukkan itu merinding karena ternyata memang itu makam tertua makam Islam tertua, mohon maaf ya, se-Asia Tenggara. Baik ya. Jadi ketika tahun lalu saya itu mulai membaca tentang saya mulai mengkaji tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, disitulah saya mulanya mengenal nama atau mengenal legenda Fatimah binti Maimun ini. Kemudian saya kejar mulai dari bulan Oktober, November, Desember itu saya mencari literatur yang menceritakan tentang legenda ini. Otomatis berarti saya mencari literatur tentang Gresik ya. Oke, berarti ini penelitiannya tidak dalam waktu sebulan 2 bulan, tapi sudah mulai tahun lalu. Ada jeda masa kosong, kemudian sekitar bulan Januari saya mulai penelitian itu. Saya sudah mulai membaca dan mulai penelitian ya. Jadi kalau teman-teman yang ada dengan saya di semester lalu itu saya minta rentan waktu 1 minggu untuk off. Sebenarnya saya sudah mulai penelitian ya, saya sudah tidak mau diusik waktu itu ya. Nah, jadi
ketika saya membaca di Babat Ing Gresik ya, ini poin pertama, eee, kemudian kalau kata babat begini, ini berarti indikasi ini adalah manuskrip dengan corak sejarah ya. Jadi memang berisi tentang sejarah sejarah, Islamisasi di Gresik ya, dengan tokoh Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel sedikit, dan dengan tokoh Sunan Giri yang paling banyak diceritakan di situ. Kemudian juga, buku Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh karyanya Sayyid Alwi pada tahun 1957 ini juga mencatat adanya legenda Fatimah binti Maimun ini. Dan juga otomatis itu berkaitan dengan legenda Wabah Leran sekaligus ya. Kemudian Kota Gresik sebagai sebuah perspektif sejarah dan hari jadi, ini juga pada tahun 1991 ini juga mencatat adanya legenda tersebut ya. Kemudian pioner dan pendekar syiar Islam Tanah Jawa dan Tapak Tilas Kota Gresik. Ini juga mencatat ya, tahun 1995 juga ada di situ. Kemudian karyanya Bapak Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo. Nah, itu di situ juga dicatat ya. Kemudian, nah ini yang uniknya, buku sekelas The History of Java ya, karyanya Thomas Stamford Raffles, itu juga mencatat adanya legenda ini. Oke. Kemudian buku tentang Sunan Giri ya, Sejarah Perjuangan dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri pada tahun 2014 itu juga tercantum di situ legenda tersebut. Dan yang terakhir adalah yang sudah saya baca, Sejarah Lengkap Penyebaran Islam, karyanya Thomas Arnold ya, yang tebal itu, yang baru tahun 2019. Nah, di situ ke-8 literatur yang saya cantumkan ini mencatat adanya legenda Siti Fatimah binti Maimun, gitu ya. Nah, pada kolom ketiga kita melihat sebetulnya bagaimana sih legenda Siti Fatimah binti Maimun itu. Ya, jadi kita perlu tahu. Oke, silahkan diganti slide-nya. Baik ya, di dalam literatur utama dan literatur pendukung juga kemudian literatur pelengkap ya, itu yang sudah saya sampaikan maupun yang tidak saya catat di sini, itu kemudian saya rangkum menjadi satu cerita yang simpel begini ya. Tetapi sebetulnya kalau mau dirinci, maka saya akan sedikit mendongeng ya kalau begitu ya. Jadi legenda tentang Siti Fatimah binti Maimun itu bermula dari cerita dalam Babat Gresik dan literatur yang lainnya itu menyebutkan bahwa pada sekitar tahun 1371 ya Masehi, itu seorang ulama dari Arab ya, disebutkan itu dari Arab, bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu sampai di Leran ya. Bukan singgah tapi memang sudah sampai di Leran beserta ayahnya yang bernama Maulana Ibrahim dan rombongannya. Dengan misi tentu saja mengislamkan Tanah Jawa dan Gresik utamanya pada saat itu. Nah, diceritakan beliau itu supaya tidak mencolok membawa ajaran agama Islam, maka berdakwahnya melalui perdagangan. Jadi beliau itu berdagang ya supaya tidak mencolok, karena pada saat itu memang masih agama yang dipercaya oleh masyarakat itu adalah Hindu dan Buddha. Jadi memang para pendakwah zaman lampau itu, ulama-ulama kita itu, mubalik zaman lampau itu memang cara berdakwahnya tidak langsung seperti sekarang. Jadi dikerjakan dulu perannya apa yang beliau bisa, kepakarannya, baru nanti orang-orang akan tertarik ya. Baru di situ beliau akan mengajarkan Islam ya. Nah, kemudian di situ beliau diceritakan itu sempat pergi ke Brawijaya ya, menghadap mohon maaf, pergi ke Majapahit dan menghadap kepada Prabu Brawijaya. Beliau mengajak Raja Majapahit itu untuk masuk agama Islam. Nah, seperti itu ya. Tetapi rupanya sang raja tidak mau masuk agama Islam, tetapi raja tidak marah. Raja itu tidak marah, gitu ya. Bahkan beliau itu diberi sebidang tanah di desa Gapuro, ya, Gapura ya. Sampai akhirnya kemudian digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah dan wafatnya pun di sana pada sekitar 1419 ya, 1419. Nah, kemudian tidak hanya itu, bahkan beliau itu diberi peran atau mandat sebagai seorang Syah Bandar atau
kepala dagang pelabuhan Gresik yang bertugas untuk mengatur kelancaran jalannya perdagangan di wilayah Gresik ya, sampai nanti mengirimkan upeti kepada rajanya ya, Raja Brawijaya pada waktu itu. Nah, tapi ada literatur yang lain itu menyebutkan bahwa peran itu sebetulnya untuk ayahnya, tetapi ada literatur yang lain menyebutkan itu untuk Sunan Gresik itu sendiri. Nah, kemudian karena sudah tidak mau atau enggan untuk masuk ajaran Islam, maka beliau melakukan dakwahnya lagi kembali ke Leran sampai pada tahun 1378 ya, seingat saya itu ayahnya beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bernama Maulana Ibrahim itu wafat, gitu ya, meninggal di tidak disebutkan di mana, tetapi waktu itu diceritakan ketika berdakwah itu beliau meninggal. Nah, kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini memiliki seorang saudara ya, sepupu yang bernama Sultan Mahmud Sadat Alam atau dikenal juga dengan Sultan Mahmud Syah Alam dari kerajaan Kedah tulisannya itu ya. Tetapi di sini ketika saya mengcompare dengan literatur yang lain, rupanya Kedah ini memiliki tiga makna. Artinya merujuk pada 3 tempat yang berbeda. Kedah yang pertama itu di Kamboja, Kedah yang kedua itu di sekitar kawasan India, dan Kedah yang ketiga itu sekitar kawasan Kedah Malaysia. Gitu ya. Jadi beliau berulang-ulang di situ disebutkan dengan nama Raja Sabrang atau Raja Tanah Sabrang. Kalau kita merujuk pada mana Sabrang itu kan seberang. Berarti lebih sesuai jika memang dari Kedah Malaysia. Jadi dari Kuala Lumpur itu sekitar 9 jam, 8 sampai 9 jam kalau saudara naik bis itu ya. Sekitar Kedah, Terengganu, Kelantan, wilayahnya sekitar itu. Nah, kalau kita merujuk pada pemimpin atau raja atau sultan pada zaman kerajaan Kedah ya, itu kan ada sejarahnya. Itu maka memang ada namanya Sultan Mahmud Syah Alam. Yang ketika kita melihat tahunnya sekitar 1300 itu berarti merujuk pada orang yang sama. Tapi ini perlu dibuktikan lebih lanjut lagi. Seperti itu ya. Nah, beliau mengirimkan surat menceritakan bahwa ayahandanya telah wafat. Dan misinya untuk mengislamkan Raja Brawijaya itu belum diterima. Nah, kenapa ke orang zaman lampau itu yang dituju itu yang diislamkan rajanya? Karena kalau rajanya itu masuk Islam, maka masyarakatnya otomatis juga mengikut kepercayaan rajanya. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian beliau meminta bantuan dari Raja Mahmud Sadat Alam ya, atau Syah Alam. Nah, kemudian surat tadi sampai dan akhirnya permintaan tadi dimusyawarahkan. Akhirnya sekitar pada tahun 1391 itu rombongan dari kerajaan Kedah. Nah, itu kemudian sampai di kota di Leran, Gresik ya. Jadi memenuhi permintaan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau di situ membawa juga sepupu-sepupunya ya, pamannya dari putrinya, kemudian juga prajurit-prajuritnya, pengawalnya baik yang perempuan maupun yang lelaki, dan juga yang paling penting ini tokoh utamanya juga turut membawa putrinya yang bernama Dewi Siti Suwari. Jadi dalam legenda itu disebutkan namanya ini ya, yang saya sampaikan di sini ada namanya Dewi Siti Suwari itu putrinya Sultan Kedah. Nah, kenapa kok putri raja ini diajak? Rupanya beliau ada misi mengislamkan Prabu Brawijaya ini dengan cara metode pernikahan ya. Jadi dinikahkan dengan putrinya, harapannya begitu. Nah, putrinya ini patuh dan mau begitu ya. Jadi bersedia ikut ke Leran pada saat itu. Baik, sampai di Leran tahun 1391 diceritakan setelah beberapa lama beliau istirahat di Leran, kemudian rombongan dari Kedah itu pergi menuju kerajaan Majapahit, gitu ya. Nah, dengan membawa seserahan buah delima. Jadi putrinya dibawa, semua rombongan itu ikut serta ya, termasuk juga Syekh Maulana Malik Ibrahim, semua keluarganya yang ada di Leran yang sebelumnya sudah ada di Leran itu ikut serta, gitu ya. Nah, sampai di kerajaan Majapahit, kemudian delima tadi itu diserahkan
dan disampaikan maksud tujuannya untuk meminang Prabu Brawijaya. Ya, jadi disampaikan maksud kedatangan satu rombongan tadi itu. Nah, rupanya di luar dugaan Prabu Brawijaya itu menyampaikan begini, ya. Saya di Majapahit ini sudah banyak delima. Jadi saya tidak berkenan menerima buah delima, walaupun nanti akhirnya buah delima tadi tetap diterima, ya. Jadi disangkanya buah delima biasa, rupanya setelah dibuka isinya kira-kira apa? Isinya rupanya itu perhiasan, ya, berlian, emas, batu-batu permata, rubi, ya, seperti itu isinya. Jadi pinangannya itu bukan bawa buah selama hidupku. Oke. Ini ada background yang saya suka, ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, nah, beliau juga menyampaikan bahwa saya tidak bisa menerima pinangan ini karena di Majapahit itu sudah banyak wanita cantik, ya, bilangnya begitu. Jadi sudah banyak wanita cantik. Nah, akhirnya sudah, ya. Jadi ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa Raja Brawijaya itu tidak menerima, bukan tidak menerima, tapi tidak menerima dan tidak menolak. Jadi artinya keputusan untuk kembali ke Leran itu atas inisiatif Raja Gedah, ya. Jadi berbagai macam versi, ya, tapi intinya sama. Nah, akhirnya setelah penolakan tadi, kemudian rombongan dari Kerajaan Kedah dan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu, ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kemudian apa itu namanya, kembali ke Leran, nah, begitu, ya, kembali ke Leran. Nah, saat di Leran itulah kemudian yang pertama yang terjangkit penyakit adalah sepupunya Raja Gedah, ya. Tak lama kemudian meninggal, wafat. Nah, kemudian ganti pengawalnya sampai akhirnya, ya, ini tokoh utamanya ini, ya, Dewi Siti Suwari atau disebut dengan Dewi Ratnaswari ini kemudian juga terkena wabah penyakit. Nah, kemudian diceritakan yang merawat itu dayang-dayangnya yang perempuan beserta rajanya langsung, ayahandanya langsung. Nah, kemudian ayahandanya berdoa pada Allah, kalaulah ya Allah, kalau misalnya Prabu Brawijaya itu memang bukan jodoh dari anak saya dan memang saya di sini itu kehadirannya untuk mengislamkan beliau, tapi kalau beliau tidak berkenan, maka sudah ambil saja putri saya ini. Gitu, ya. Mungkin harga diri sudah ditolak, ya. Saya membayangkan seorang perempuan, putri raja, dia bukan dipinang tapi meminang, kemudian ditolak, ya, dan diceritakan beliau tuh rupanya rupawan, ya, cantik begitu, ya. Ya, kemudian seperti Mbak moderator kita lah. Kemudian ditolak, ya, akhirnya rajanya berdoa seperti itu, ya. Tidak lama setelah rajanya berdoa begitu akhirnya memang betul-betul wafat, ya. Nah, wafatnya rombongan kerajaan Kedah tadi itu, kemudian menyisakan beberapa, ya, cuman rajanya saja, kemudian paman dari Dewi Siti Suwari yang kemudian juga ketika kembali ke Leran pun juga meninggal, ya, ceritakan begitu. Nah, akhirnya diceritakan bahwasanya mereka yang wafat itu kemudian dimakamkan di makam Leran. Dan kemudian yang paman-pamannya tadi itu disebutkan kemudian makamnya disebut dengan kuburan panjang atau makam panjang. Nah, dari sini informasi ini saya betul-betul penasaran, loh. Sebentar, ini kok pada tahun 1391. Nah, apa kaitannya dengan Fatimah binti Maimun? Yang kita tahu bahwa Fatimah binti Maimun itu termasuk dalam salah satu bukti bahwa Islam itu sudah masuk di awal berdirinya kerajaan Hindu-Buddha. Jadi artinya ketika Hindu-Buddha itu masih bertahta, Islam itu sudah masuk di Indonesia, di Nusantara. Gitu, ya. Salah satu buktinya adalah Fatimah binti Maimun. Terus ini siapa? Dewi Siti Suwari ini siapa? Gitu, ya. Kenapa dia harus disebut dimakamkan di Leran? Ya. Kemudian beberapa literatur yang saya sebutkan tadi itu bahkan menyebutkan bahwa Fatimah binti Maimun itu, ya, putri dari Sultan Sadat Alam. Nah, ini ada kerancuan data, tetapi kok
semakin aneh saya semakin mengejar itu. Ini sebetulnya kenapa kok sampai masyarakat tuh menyebutkan bahwa Dewi Siti Suwari itu ya Fatimah binti Maimun. Padahal pada kolom berikutnya saudara akan melihat bahwa ada perbedaan waktu wafat antara kedua tokoh. Yang satunya Fatimah binti Maimun, epitaf atau tulisan pada batu nisannya itu tertulis pada tahun 1082 Masehi ya. Ada juga yang perbedaan menuliskan bahwa ini 1102 Masehi ya, seingat saya itu. Ya, ini pada abad ke-11. Sementara wafatnya Dewi Siswari itu pada tahun 1391. Di sini ada jarak waktu 309 tahun. Gitu ya. Jadi lama. Tapi kenapa legenda itu bisa mempercayai atau menganggap bahwa ini adalah satu tokoh yang sama? Kira-kira kenapa? Nah, seperti itu. Dari situlah saya mulai melakukan penelitian ini, begitu ya. Baik, terima kasih tadi yang disampaikan Mbak Umi, yaitu abad ke-14. Baik ya. Silahkan slide berikutnya. Oke, jadi ini saya rasa tidak perlu disampaikan ya. Jadi teori legenda seperti apa yang digunakan ya. Ini saya masukkan pada legenda keagamaan ya. Jadi folklore itu merupakan pengetahuan kolektif ya yang disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Disampaikan melalui dua cara, ada yang lisan, ada yang melalui melalui tambahan gerakan ya, bisa gerakan itu dari gerakan tangan maupun gerakan mulut ya. Nah, salah satu tradisi yang disampaikan secara lisan tadi itu, folklore yang disampaikan secara lisan itu adalah bentuknya salah satunya adalah legenda. Nah, legenda dibagi banyak, ada legenda keagamaan, alam gaib, perseorangan, dan legenda apa satunya itu? Legenda setempat ya. Jadi legenda keagamaan itu legenda yang menceritakan tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh terutama pada zaman agama itu disampaikan ya. Nah, begitu kemudian alam gaib itu ya pengalaman perseorangan yang intinya pengalaman individu ketika dia melihat makhluk non manusiawi gitu ya. Jadi diceritakan misalnya ya itulah namanya lah ya. Nah, seperti itu. Kemudian legenda perseorangan contohnya misalnya legenda Hang Tuah ya, Joko Tingkir. Kemudian legenda setempat ya terkait dengan wilayah satu wilayah gitu ya. Oke, bisa dilanjut, intinya saya menggunakan legenda keagamaan berarti ya. Karena Fatimah binti Maimun tokoh yang berpengaruh disebut-sebut berulang-ulang ketika untuk membuktikan sejarah Islam ya, masuknya di awal abad 7 sampai 11. Baik, ini saya rasa teman-teman tidak nampak ya, ada yang tidak terlihat ya di sebelah kanan ya. Baik, identifikasi tokoh Fatimah binti Maimun. Ya, tokoh dalam makam dalam kuburan ini ya, itu memang betul dituliskan dengan nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah ya, yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab pada tahun 475 Hijriah. Ada yang membacanya itu 479, ada yang membaca 475. Tetapi pada akhirnya kebanyakan itu 475. Ketika disinkronkan dengan Masehi, maka yaitu adalah 2 Desember 1082 Masehi, wafatnya beliau, gitu ya. Oke, jadi makam ini itu merupakan salah satu bukti tadi ya bahwa Islam itu sudah masuk di periode awal, yaitu pada periode 7 sampai 11. Ini nanti kalau ada yang bertanya baru saya jelaskan ya, karena ini enggak, ini pengantar saja, tapi kalau ada yang bertanya baru akan saya jelaskan insya Allah. Ya, jadi ini ada pendapat yang pro, ada pendapat yang kontra. Tadi di awal pagi-pagi Mbak Choi sudah bertanya, itu betulkah Bu, orang dalam kuburan Siti Fatimah binti Maimun itu apakah betul tokoh tersebut begitu ya? Jadi kalau kita melihat pada bukti yang pertama, bahwasanya
nomor 2 ini ya, yang pro begini ya, yang sesuai ya dengan data tersebut, bahwasanya aksara atau tulisan yang dituliskan pada batu nisan tersebut itu menggunakan huruf Arab Kufi. Nah, setelah dirujuk datanya, rupanya bahasa atau aksara Arab Kufi ini digunakan pada akhir abad ke-11 ya. Artinya ada kesinambungan. Ketika tahun 1082 itu merujuk pada abad ke-11, dengan aksara yang dituliskan yang digunakan itu berarti sama. Artinya oh betul berarti ini Fatimah binti Maimun yang dimaksud dalam epitaf tadi. Begitu ya. Kemudian bukti yang selanjutnya bahwa ini betul-betul adalah Fatimah binti Maimun adalah apa? Adanya peninggalan mangkuk Fatimah. Kalau saudara melihat di sisi kanan itu ada ya. Jadi saya mencari di mana ini literatur yang bisa memperlihatkan dengan jelas mangkuk itu rupanya tidak ada. Tapi kalau saudara pernah membaca buku Grise Tempo dulu ya, buku ini Grise Tempo dulu ya, tebal, itu ada salah satu tulisannya saudara Masyhudi tahun 2004 yang menyebutkan bahwa di sekitar kawasan Leran itu pernah ditemukan adanya namanya mangkuk. Mangkuk itu disebut dengan mangkuk Fatimah, gitu ya. Nah, rupanya ketika dilakukan penelitian, mangkuk tadi itu berasal dari kawasan Cina, gitu ya, dari kawasan Cina. Jadi dan itu sama digunakan pada abad ke-11 juga, gitu ya. Nah, dari situlah kemudian diketahui bahwa Leran itu merupakan kota tua yang pada abad 10, 11, 12 itu sudah ada interaksi dengan orang Cina dan kemudian orang Parsi ya, orang India dan Timur Tengah, kawasan Timur Tengah yang lainnya, gitu ya. Dan diduga Fatimah binti Maimun ini adalah salah satu pemimpinnya. Makanya kenapa dia disebut dengan nama Asy-Syahidah. Ya, dalam epitafnya itu ada keterangan seperti itu. Jadi kalau kita melihat data dari situ, ini merupakan betul bahwa Fatimah itu adalah tokoh yang wujud, gitu ya. Nah, yang kontra itu bagaimana? Nah, nanti kalau ada sesi diskusi ya, termasuk yang Mbak Choi ini ya. Nah, ini saudara bisa baca. Nah, bukti periode masuknya ini dari awal di abad ke-7 itu Islam sudah masuk. Ya. Kalau kita lihat, kita flashback satu abad sebelumnya itu Sriwijaya baru berdiri abad ke-6. Kemudian abad ke-7 Islam sudah ceritakan masuk ya. Ini urutan-urutannya sampai 9 dan 10. Kemudian ini abad ke-11 itu buktinya bahwa tadi ditemukan nisan apa? Fatimah binti, batu nisannya Fatimah binti Maimun ya. Kemudian ada juga pada tahun 1292 itu catatannya Marco Polo ya, yang dia singgah ke kota Perlak ya. Kemudian dia mencatat di wilayah sekitar Sumatera itu orang Islam itu masih berkumpul atau berkelompok dengan Islamnya sendiri ya. Jadi betul Islam sudah masuk tapi belum bercampur atau belum diterima dengan masyarakat di sekitar. Jadi yang berkumpul itu masih Islam Cina, kemudian Islam Parsi ya berkumpul dengan kelompoknya sendiri, dan adapun masyarakat kita ini ceritakan masih hidup secara, mohon maaf ya, dalam keadaan yang tidak bersih dan memakan sesama manusia menurut catatannya Marco Polo ya. Nah, sampai pada tahun 1314 itu catatan Ibnu Battuta juga ya, saat dia singgah di kerajaan Samudra Pasai. Jadi di sini kita melihat bahwa sebetulnya sudah masuk tetapi belum diterima. Baik, ini bukan koleksi saya pribadi, foto ini. Ini saya mengambil dari buku. Ini juga dari buku. Itu ya, yang kanan dari buku, yang kiri juga dari buku. Jadi nisannya seperti ini, batu nisannya begini besar. Yang sekarang kalau saudara pergi ke kompleks makam Leran itu sudah diganti, sudah dipugar. Sudah dilakukan pemugaran. Sudah dilakukan pemugaran gitu ya. Nah, yang ini sekarang tersimpannya di Museum Trowulan. Sudah tidak ada lagi di Leran. Nah, seperti itu ya. Oke, tadi sudah. Nah, ini ya, nanti bisa dibaca.
Baik ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadza qabru syahida Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Tufubiyat fi yaumi al-jum'at min Rajab wa fi sanati khamsatin wa tis'ina wa arba'ati mi'atin ila rahmati. Jadi ada dua versi, wa tis'ina ya atau wa sab'ina. Jadi ada dua versi ini pada 475 ya, 70 atau 90 ya. Tetapi kemudian yang merujuk pada abad ke-11 yaitu 475 gitu ya. Kemudian ila rahmatillah sadaqallahul adzim wa rasulihi karim ya. Jadi seperti itu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap orang adalah fana ya. Adapun hanya wajah Allah sajalah yang kekal ya. Kemudian pada baris ketiga, Dia Maha Agung lagi Maha Mulia. Ini adalah kubur seorang pemimpin wanita, Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Dia meninggal pada hari Jumat, bulan Rajab, tahun 495. Ada yang menyebutkan pada tahun 475 ya. Dia kembali ke rahmatullah ya, Maha benar Allah dan juga Rasulnya. Seperti itu ya. Jadi ini nisan yang tulisan yang ada pada epitaf yang ada pada batu nisan ya. Oke. Nah, yang dari sini ini sudah koleksi pribadi, tidak mengambil dari buku ya. Nah, jadi kalau saudara ke kompleks tersebut, maka di awal ini sudah akan ada keterangannya begini. Dan keterangan itu lebih mengutamakan pada tahun wafatnya 475, bukan 495 gitu ya. Nah, ini. Jadi memang betul pada batu nisannya itu dituliskan Fatimah binti Maimun. Tetapi entah ini Siti ya, penambahan Siti ini saya curiga karena dikaitkan dengan Dewi Siti Suwari atau memang gelar Sayyidati begitu ya, yang mulia begitu ya. Nah, tetapi ada literatur yang menyebutkan bahwa gelar atau nama kakeknya berarti ya bin Hibatullah itu merujuk pada seorang bukan dari kalangan diraja, artinya rakyat biasa, ya. Jadi artinya ini gelar Siti ini bukan untuk orang yang biasa Sayyidah ya, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Baik, oke, ada beberapa pendapat yang kontra ya, termasuk ada legenda yang menyebutkan bahwasannya Siti Fatimah binti Maimun itu batu nisannya itu hanya sekadar batu nisan saja. Jadi artinya itu digunakan sebagai pemberat kapal pada waktu orang-orang dari wilayahnya kemudian berimigrasi ke Gresik. Jadi seperti itu ya, diceritakan sebagai pemberat kapal. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah bentuk fanatik ya, bentuk mencintai leluhurnya secara berlebih sampai batu nisannya itu dibawa ketika dia pindah ke wilayah Neran ya, jadi dibawa. Tapi sebetulnya wujud atau tidaknya makam itu entah. Nah, lagi-lagi begitu. Nah, kemudian pendapat yang kontra lainnya, nah itu sebetulnya karena tadi ada cerita legenda Dewi Siti Suwari yang ada terpaut jarak 309 tahun lamanya. Nah, ini saya nanti akan meminta kejelian dari teman-teman sendiri untuk memutuskan mana yang saudara percaya. Jadi saya mengulas kedua-duanya data-data ini, tetapi saya tidak memihak ini mana yang benar, mana yang salah ya. Karena kalaupun benar wujudnya itu ada, saya juga mengirim doa terus gitu ya. Baik, jadi analisis kesesuaian cerita Wabah Leran dan legenda Siti Fatimah binti Maimun ini disesuaikan dengan adanya data yang ada pada kompleks makam Leran. Jadi supaya apa? Supaya legenda itu tidak hanya berhenti sebagai cerita rakyat saja, ya, dongeng semata, gitu ya. Yang pertama yang akan saya ulas di sini adalah bentuk bangunan pada makam Fatimah binti Maimun ini ya, itu disebut cungkup ya. Jadi bangunan yang ada atapnya yang ada pada
makam ya. Nah, itu cungkup. Nah, cungkup ini itu berbentuk, nanti saya perlihatkan ya, berbentuk seperti semi seperti candi gitu ya. Nah, ini juga ada katanya dengan legenda Siti Fatimah legenda Dewi Siti Suwari tadi. Kemudian terkait dengan penetapan kawasan Leran sebagai kawasan bebas pajak atau desa perdikan ya, pada sekitar abad ke-13. Kemudian pemugaran kompleks Leran, jadi sebelum dipugar itu memang diceritakan memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. Nah, pada tahun 1979 dan selesainya itu 1985 ya, 1985 itu kawasan kompleks makam Leran itu dipugar ya. Nah, pemugarannya itu yang unik, justru merujuk pada cerita legenda wabah Leran. Artinya nanti caranya dia menata itu seperti ketika ini ada legenda dan bekas dari adanya wabah Leran ya. Jadi artinya kalau nggak ada wabah Leran, nggak ada yang meninggal di Leran ya. Karena ada yang meninggal maka ditata sebagaimana ada dalam legenda. Baik begitu ya. Oke, materi ini kira-kira mau dijadikan untuk bahan diskusi atau saya ulas? Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana Mbak Choi? Mau disampaikan langsung atau diulas saja nanti? Mau disampaikan langsung, mohon. Bisa disampaikan saja. Ini ngerjain ya, betul. Saya suruh bicara terus ya. Oke lah. Baik ya, untuk ulasan yang pertama bisa di ya Mas Misbah ya, mahasiswa saya. Baik, silakan dibuka slide berikutnya ya. Nah ini, kalau saudara nanti main-main ke Leran, ini adalah cungkupnya. Jadi Fatimah binti Maimun itu kuburannya ada di dalam sini, beserta 4 orang lainnya. Ini tadi nggak saya cantumkan fotonya ya, nggak saya cantumkan karena saya sendiri merinding. Coba nanti saudara cari lah ya. Oke, jadi legenda tadi itu belum berhenti. Jadi ketika diceritakan bahwa setelah Raja Brawijaya tadi itu membuka delima, dia membelah, ceritakan beliau itu dalam keadaan sakit pusing. Nah, kemudian beliau ini membuka buah untuk dimakan. Nah, ketika dibuka, betapa terkejutnya rupanya isinya adalah batu berlian ya, batu permata. Jadi batu rubi begitu ya. Nah, kemudian karena tahu isinya itu adalah bukan buah delima semata, maka akhirnya beliau itu meminta para pengawal dari kerajaan Majapahit itu untuk memanggil kembali Sultan dari kerajaan Kedah. Jadi dia diceritakan mau meralat, mau menerima pinangan tadi, karena dia menyampaikan bahwa orang ini berarti orang baik. Dia sungguh-sungguh dengan apa yang diminta. Nah, rupanya sampai di Leran, silakan dijawab pertanyaannya ini sampai jam berapa ya? Bisa dicat ya, panitia. Jadi sampai di Leran, kemudian beliau para pengawal Majapahit tadi itu menjumpai bahwa sedang terjadi wabah. Ya, dan rupanya sang putri pun sudah wafat. Nah, karena rasa bersalahnya tadi itulah raja itu meminta para pengawalnya untuk membangunkan bangunan cungkup ini. Itu dalam legenda. Begitu ya. Itu dalam legenda. Nah, coba saudara pikirkan. Ini bangunan ini seperti bangunan candi. Jadi kalau saudara melihat candi itu, kalau Hindu kan meruncing ke atas. Ya, kalau Buddha kan dia lebih melebar. Tetapi ada candi-candi itu yang tidak langsung meruncing. Jadi seperti candi-candi di Jawa Tengah, Jawa Timur maksud saya, itu ada bangunan perseginya dulu baru dia akan meruncing ke atas ya. Jadi seolah-olah seperti bentuk sinkretisme, ada Hindunya, ada Buddhanya. Ya. Kalau kita merujuk, maka Majapahit memang penganut kepercayaan kedua-duanya itu tadi. Nah, seperti itu. Maka ini ya, khas seperti bentuk bangunan candi, dan bahkan ini ya, seperti tangga-tangganya begini ya. Nah, adapun warna putih ini memang terbuat dari batuan yang ada di sekitar kawasan gunung-gunung di Leran itu kan dari perbukitan kapur ya.
Jadi memang itu dibangun dari batu-batuan yang ada di sekitar lereng gitu. Nah, kalaulah saudara misalnya merujuk lagi, apakah benar ini adalah betul-betul yang di dalam cungkup ini tadi adalah Dewi Siti Suwari ataukah Siti Fatimah binti Maimun? Nah, ini pertanyaannya sekarang ya. Kalaulah itu Fatimah binti Maimun, apa kaitannya dengan Prabu Brawijaya? Apa keistimewaan tokoh tersebut sampai beliau diberi kemuliaan dengan dibangunkan cungkup dengan model begini? Kalaulah beliau itu seorang katakan Syah Bandar, maka itu tidak tercatat dalam buku sejarah Gresik. Bahkan Syah Bandar itu miliknya Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Nyai Ageng Pinatih. Tetapi makamnya beliau itu satunya di desa Gapuro, satunya di desa mana? Nyai Ageng Pinatih di mana makamnya, teman-teman? Di daerah Kebungson sana ya. Di daerah Kebungson, dan itu tidak dibangunkan model begini. Ya. Artinya siapa sebetulnya yang penghormatan cungkup ini untuk siapa sebetulnya? Kan begitu. Nah, oke, silakan saudara renungkan sebetulnya cungkup begini itu lebih sesuai untuk siapa? Untuk Fatimah binti Maimun atau untuk Dewi Siti Suwari? Oke, silakan slide berikutnya. Oke, jadi ini ya, ini apa seperti gapura pada setelah tadi ada gapura yang ada tulisannya Siti Fatimah itu, maka nanti saudara akan menemukan tulisan seperti ini. Nah, kemudian ini tampak sampingnya begini ya, tampak sampingnya begini. Oke, bisa diganti ya. Oke, ini sudah. Nah, ini saya kutipan-kutipan ini saya cantumkan sedikit ya. Coba dibuka lagi slide berikutnya. Nah, ini adalah pintu masuk ya. Kalau saudara mau masuk ke dalam cungkup itu, maka saudara harus melewati pintu ini. Dan pintu itu ukurannya sangat rendah, maka kita harus menunduk dulu. Nah, itu adalah sebuah indikasi bahwasanya orang yang berada atau apa ya, bukan orang, tapi mayat yang ada di dalam cungkup ini adalah orang yang dimuliakan. Bukannya adalah luhur ya. Nah, maka peziarah itu diminta menundukkan begini, masuk secara tidak langsung kan begitu. Ya, untuk penghormatan. Ya memang simbol tapi secara tidak langsung seperti itu. Ya. Jadi bentuk penghormatan pada tokoh yang ada di dalam cungkup tadi. Oke, kalaulah itu Fatimah binti Maimun lagi-lagi siapa? Beliau ini siapa? Sampai diberi penghormatan seperti ini. Ya, kalaulah dengan data tadi mangkuk Fatimah yang ditemukan di sekitar lereng yang merujuk pada kira-kira beliau itu adalah pemimpinnya dengan gelar Asy-Syahidah tadi, barangkali bisa juga. Tetapi kalau ini memang Dewi Siti Suwari, maka memang beliau memang orang dari kalangan diraja, ya. Kemudian di sini juga dalam misi mengislamkan tanah Jawa. Maka diberi penghormatan, maka peziarah masuk itu harus menunduk dulu, gitu ya. Oke, silahkan slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya juga ingin mengulik kembali tentang legenda tadi itu kaitannya dengan penetapan lereng sebagai kawasan desa perdikan. Jadi pernah ditemukan adanya materi ini sampai jam berapa teman-teman? Kalau sudah, oke, kita discuss saja. Sampai jam berapa ini? Bang Hoi, monggo. Itu Bu, kurang 10 menit lagi. Oke. Bagus discuss ya rasanya ya. Oke, saya lanjutkan ya, kawasan desa perdikan. Perdikan itu desa yang bisa menentukan keputusan untuk desanya sendiri. Dan juga dia bebas pajak. Artinya tidak di bawah kekuasaan kerajaan itu lagi, gitu ya. Nah, apa itu namanya? Desa perdikan tadi ini itu diberikan oleh
raja pada zaman itu sebetulnya sebagai penghormatan ya. Karena ada kaitannya dengan ditemukannya prasasti berbahan perunggu ya, disebut dengan Sima de Leran. Sima de Leran sekarang sudah disimpan di Museum Nasional ya, prasasti Leran ini tadi. Jadi beda, bukan batu nisan, tapi berbeda, prasasti dari perunggu. Nah, tidak disebutkan ini dari tahun berapa, tetapi ketika dia dilihat aksara yang digunakan itu sebetulnya digunakan pada abad ke-13. Oke, lagi-lagi kita lihat nisannya, waktu wafatnya Dewi Sitiswari itu lebih sesuai ya, dekat dengan abad ke-13 ya, dibanding dengan Siti Fatimah binti Maimun. Jadi ini prasasti sebagai perlindungan bahwa di Leran itu terdapat namanya susuk ribatuan yang atau disebut sebagai bangunan suci yang di dalamnya ada rahyang tiakutik atau arwah suci. Nah, ini pertanyaannya sekarang. Susuk ribatuan itu merujuk pada apa? Bangunan suci itu merujuk pada bangunan apa? Sedangkan kawasan Leran itu yang merupakan yang sekiranya bisa sesuai dengan data ini adalah ya Cungkup tadi itu. Gitu ya. Nah, jadi pemberian nama sebagai desa perdikan ini tidak dilepas sebelum nanti prasasti itu dilepas. Ya. Jadi selama itu dia masih bisa menentukan kebijakannya sendiri dan bebas dari kebijakan membayar pajak. Tujuannya apa? Supaya dia bisa terus menjaga kawasan yang dianggap suci tadi itu. Nah, kira-kira ini pertanyaan ini merujuk pada tempat apa kira-kira ini? Nah, seperti itu, silakan saudara boleh merenungkan sendiri. Baik, yang terakhir, kemudian lagi-lagi langsung saja pada gambarnya ya. Oke, di sini ini slide ini yang harusnya saya berikan gambar tadi ya. Jadi setelah adanya pemugaran yang selesai pada tahun 1985, itu kemudian makam-makam kuburan-kuburan itu diberi nama ya. Itu sesuai dan ditatanya sesuai dengan yang ada dalam legenda Dewi Sitiswari. Jadi bangunan dalam Cungkup itu yang putih tadi itu ada 5 kuburan, ada 5 jirat ya. Nah, yang di ujung sana, yang paling ujung itu adalah jiratnya Putri Seruni yang diceritakan tadi ya, pengiring putri yang pengawal atau apa itu namanya, dayang-dayang ya, yang tadi juga merawat putri itu juga ikutan kena wabah dan meninggal. Itu dimakamkan di sebelah kirinya pas ya, di sebelah kirinya pas Fatimah binti Maimun. Adapun yang makam inti Fatimah binti Maimun itu diberi pagar ya, pagar yang jarang-jarang ditutup dengan kain warna hijau, ada bunga-bunganya. Di situ juga ada beberapa peziarah yang juga datang. Nah, kemudian di sebelahnya Siti Fatimah binti Maimun lagi itu ada lagi namanya jirat makam Putri Kucing, sebelahnya lagi ada jirat makam Putri Kambuja, kemudian Putri Keling, Putri Kucing, baru Putri Kambuja. Nah, ini diceritakan ini adalah dayang-dayang Dewi Sitiswari. Ini saya tuh bingung betul-betul, ini yang mana satu sebetulnya ya. Oke, jadi lagi-lagi kita renungkan ya. Kemudian kelompok makam kedua itu yang ada di sebelah area timur dari Cungkup. Coba dibuka slide berikutnya. Nah, ini ya, ada yang gambar ke-10 itu ada makam panjang ya, itu arah. Jadi dalam legenda itu disebutkan bahwasannya paman-pamannya Dewi Sitiswari yang juga wafat ya, itu kemudian dimakamkan di kompleks makam Leran dan disebut dengan kuburan panjang atau makam panjang begitu ya. Ditulisnya di sini makam panjang. Nah, kemudian makam panjang itu memang panjang ya. Jadi kalau saudara ke sana itu saya pikir dari gambar awal itu saya pikir ini satu jirat itu untuk ini ya, untuk dua jenazah begitu. Rupanya tidak, rupanya satu. Jadi di situ ada 3 pagar ya. 2 pagar pertama itu dari batu, dari bebatuan ya. Ya, seperti ini yang 11 dan 12 ini pagarnya dari batu. Nah,
ini yang kompleks pertama, pagar pertama ini terisi tiga jirat ya, ada 3. Jadi pamannya Dewi Siswari yang 3 orang. Di sini saudara bisa cek ya nama-namanya nanti ya. Makamnya Said Jalal, ini ya, sebentar. Said Karim, Said Ja'far, dan Said Syarif ya. Kemudian yang kompleks kedua itu terisi 2, ada 2 jirat makam panjang. Dan yang ketiga ini 1. Tapi beda, bukan dari tembok. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian seterusnya ya, saya rasa ini sudah akhir. Nah, kemudian makam dengan kelompok ketiga ya, jadi makam yang di sekitar Cungkup tadi. Jadi memang di kanan kiri belakang itu banyak makam yang lain yang diduga adalah punggawa kerajaan Majapahit, kemudian 3 makam Mbah Guru itu berdasarkan informasi dari papan ya yang di depan itu. Kemudian juga merupakan makam umum Muslim di masa lampau. Oke, saya rasa cukup ya materinya. Sudah saya sampaikan semuanya. Nah, ini masih kesimpulan. Nanti dulu ya. Boleh dibuka sesi diskusi. Iya Bu, terima kasih atas pemaparan tadi. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan langsung aja menuliskan pertanyaan di kolom chatting di bawah. Sepertinya sudah pada ngantuk ya, Mbak ya? Termasuk Iya, Bu. Iya, Bu. Karena kita terlalu malam mungkin, Bu ya. Tapi kalau memberi warna baru ya, kalau nggak gitu kita ada kelas kan. Iya, Bu. Monggo yang mau bertanya silakan langsung aja di kolom chatting bawah ya. Oh iya Bu, ini Bu, ada Bu. Dari Rozi TF, mohon izin Bu Syarifah, Tanah Sima merupakan sebuah tanah yang mana memimpin lokalnya bisa mengelola pajaknya sendiri. Warga setempat tetap membayar pajak, pajaknya tidak dialokasikan ke pusat kerajaan, namun digunakan untuk merawat objek yang dijadikan alasan Sambada menjadi Tanah Sima. Mungkin ini termasuk dalam penambahan ya Bu. Dari saudara Rozi TF Bu. Ya, jadi kalau terima kasih Mas Rozi atas tambahannya. Jadi kalau berdasarkan informasi dari beberapa literatur itu disebutkan yang namanya Desa Perdikan itu kawasan bebas pajak, gitu ya, kawasan bebas pajak. Jadi dia bisa menentukan wilayahnya itu secara otonom, tidak terikat dengan peraturan yang dibuat oleh kerajaan yang sedang memerintah, gitu ya. Dan itu dibuat karena diminta untuk melindungi ada namanya bangunan suci yang di situ, yang dihormati oleh berarti yang berkaitan oleh kerajaan yang sedang memimpin. Nah, tapi bolehlah data itu nanti akan dicoba dibaca lagi ya. Terima kasih atas masukannya. Iya Bu. Monggo yang lain kalau mau bertanya silakan langsung ke chatting aja. Kayaknya anak-anak pada ngantuk semua Bu. Sama. Iya. Pada ngantuk semua ini Bu. Di YouTube juga belum ada Bu. Coba saya boleh usul pada teman-teman ya. Kalau memang yang tadi saya lihat dari tadi itu yang sedang live menonton di YouTube itu lumayan banyak ya. Nah, kalau misalnya memang mereka itu menyimak sejak awal, tolonglah diberi juga sertifikatnya ya. Apa susahnya kita beri sertifikat kan? Nah, dikasih aja ya. Subhanallah. Ya Bu, kalau untuk sertifikatnya nanti biar bisa sama teman-teman panitia langsung di grup maupun di YouTube juga.
karena mereka juga ikut andil dalam acara kita. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan dari Naimatul Munawaroh. Mohon izin bertanya Bu, saya Erna Naimatul M. Apakah ada manuskrip yang menjelaskan tentang wabah di lereng tersebut yang bisa menjelaskan secara rinci wabah tersebut? Terima kasih. Ya, betul. Baik, terima kasih ya pertanyaannya Mbak Erna. Betul ya, coba nanti dibuka slide yang awal ketika saya menggunakan buku-buku atau literatur utama ya, yaitu Babat Gersik. Ya. Babat Gersik itu bercerita tentang Islamisasi di Gersik ya. Menceritakan tentang Islamisasi di Gersik dengan tokoh yang pertama itu Syekh Maulana Mal Ibrahim itu dijelaskan secara cukup detail, kemudian apa itu namanya Sunan Ampel yaitu diceritakan juga, tapi sangat sedikit informasinya. Kemudian yang terakhir adalah pada tokoh Sunan Giri. Nah, ini di antara tiga tokoh tadi itu, informasi yang paling banyak diulas dalam Babat Gersik itu adalah Sunan Giri. Bahkan mulai dari awal ketika ayahnya dan ibunya bertemu ya di Kerajaan Belambangan, sampai ketika berpisah, sampai ketika wafat ya ibunya, sampai ketika beliau dihanyutkan di lautan ya, sampai kemudian beliau nyantri mondok ya. Mbak Hairun, mikrofonnya Mbak Hairun. Kemudian menjadi ulama dan menjadi raja di Kedaton dengan gelar Prabu Satmata ya, sampai kemudian punya anak-anak dan akhirnya selesai masa kekuasaan di Gersik dan digantikan oleh bupati pertama ya, Kiai Tumenggung Pusponegoro I. Nah, itu tapi di antara banyaknya data itu justru cerita wabah ini nyempil ya, masuk dalam cerita ketika tadi Syekh Muhammad Ibrahim itu datang ke lereng. Nah, jadi masih ada keluarga ya dengan Dewi Sutiswari tadi. Oke, seperti itu Mbak Erna. Izin Bu Syarifah. Izin. Tolong saya jadikan host lagi. Saya jadi host lagi. Coba sebentar. Pak Atik itu dari tadi hadir toh Pak? Ya Allah Pak. Oh ya teman-teman, ini saya sebetulnya penelitian ini dengan Pak Atik ya, jadi tidak sendirian ya. Pak Atik yang baik ini membantu saya banyak halnya. Gimana tadi Pak? Partisipan. Pak. Oh, partisipan, oke. Kanan. J. More. Oke. Monggo Mbak Hoi, lanjutkan. Ya Pak, terima kasih. Iya Bu, ini ada yang dari YouTube Bu, mau bertanya juga. Apakah wabah lereng berakhir dengan wafatnya Siti Suwarni? Seperti itu Bu. Betul sekali. Dari siapa namanya? Nggak ada. Untuk namanya dari dan belum tahu. Ya. Jadi betul ya. Jadi wabah lereng itu diceritakan tidak terlalu banyak wabah seperti apa, namun di akhir cerita memang yang kemudian itu namanya menjadi salah satu korbannya adalah Dewi Siti Suwari gitu ya. Jadi putri dari Raja Kedah. Nah, seperti itu ya. Ya, maka tadi itu saya masih penasaran, ini sebetulnya dalam Cungkup itu yang Dewi Siti Suwari yang mana gitu ya. Kalau memang katakan itu Dewi Siti Suwari, kenapa tidak ditulis dalam epitafnya? Kenapa tetap Fatimah binti Maimun gitu ya? Nah, tapi kemudian kenapa ini ditata seperti seolah-olah cerita dalam legenda, pemugarannya, kemudian bentuknya ya, seolah penghormatan bagi Dewi Siti Suwari, termasuk juga kawasan tadi Perdikan itu, ya intinya begini, kira-kira kalau diasumsikan, orang boleh mengasumsikan ya, maka setelah Raja Majapahit itu mendirikan bangunan penghormatan tadi ya, dalam bentuk cungkup putih yang seperti seolah-olah itu bentuknya seperti candi ya. Setelah itu maka kemudian beliau itu membuat prasasti Leran ya, tadi yang Sima de Leran tadi itu. Jadi menetapkan Leran itu sebagai kawasan yang bebas pajak, karena di dalamnya itu ada
ada bangunan suci yang di dalamnya ada arwah suci yang dimuliakan, yang diluhurkan. Nah, itu asumsi. Lagi-lagi apakah itu sudah benar ya? Nah, silakan anak-anak sejarah ini dan teman-teman yang lain ya. Ada di sini sastra Indonesia juga. Boleh, silakan. Sampai pukul berapa ini? Sampai pukul 21.30 nanti kita akan menutup. Oke. Jadi kita kasih 15 menit buat acara diskusi ini. Oke. Karena kayaknya semakin lama semakin panas kayaknya, Bu. Semakin mengantuk. Iya, Bu, semakin mengantuk. Ya. Silakan. Ada yang mau tanya itu kayaknya tadi Miss Bahul Munir. Oh iya, Bu, Miss Bahul Munir. Ya, kalau nggak begini, saya kapan lagi satu frame dengan mahasiswa-mahasiswa yang lama ya? Mbak Laili, mungkin slide-nya bisa dihentikan, biar kita langsung fokus ke videonya gitu ya. Apa gambarnya? Maksud saya. Oke. Nah, begitu. Langsung saja yang bertanya, yang raise hand itu. Ya, Pak. Sampun. Itu ada pertanyaannya selanjutnya, Bu. Dari Miss Bahul Munir. Ustazah, ingin bertanya meskipun keluar dari materi. Saya ingin bertanya tips dari jenengan bagaimana melakukan penelitian di tengah wabah, khususnya di tempat umum seperti perpustakaan dan badan arsip. Terima kasih. Oke, bagaimana melakukan penelitian wabah di istilahnya kalau saya menangkap ini bagaimana melakukan penelitian dengan studi literatur begitu ya? Karena dengan adanya pandemi COVID ini membuat ruang gerak kita jadi terbatas begitu ya? Artinya tidak bisa ke lapangan begitu. Oke ya, yang pertama adalah seperti yang pernah saya sampaikan ya. Silakan klasifikasikan buku-buku atau literatur ya, bisa jurnalnya, bisa proceedingnya, bisa buku-buku ataupun tesis, disertasi, skripsi semua. Itu menjadi 3 bagian. Ada literatur utama, ada literatur pendukung, dan ada literatur pelengkap. Oke ya, teman-teman, 2017 ini lagi skripsi ya, teman-teman. Kemudian, saudara tentukan yang literatur utama yang mana? Di situ saudara baca dulu. Ya, kemudian itu kalau literatur utama berarti yang menceritakan tentang wabah tadi itu secara ini ya, mayoritas ya, yang data yang paling banyak ya. Data pendukung berarti misalnya seperti tadi wabah Leran ya. Leran itu berada di kawasan Gresik. Nah, berarti semua sejarah tentang Gresik itu kalau saya bisa menjangkaunya, maka harus saya baca. Gitu ya. Maka harus saya baca sebagai data pendukung. Sementara data pelengkap itu adalah Islamisasi yang ada di wilayah Gresik. Nah, berarti misalnya tokoh tentang Sunan Giri saya baca. Tokoh tentang Wali Songo saya baca juga. Tentang apa tadi, The History of Java ya, itu saya baca juga. Rupanya ada juga data menceritakan tentang wabah. Jadi tadi ya saudara klasifikasikan buku yang segitu banyak, literatur segitu banyak itu saudara klasifikasikan. Tentunya yang dibaca dulu itu adalah yang literatur utama, gitu ya. Nanti ketika saudara membaca literatur utama itu terbuka banyak sekali wawasan informasi baru, bahkan nanti itu merujuk pada cerita-cerita yang lain. Akhirnya kita akan mengejar cerita itu. Nanti terbuka lagi wawasan baru lagi. Terus seperti itu. Jadi orang penelitian itu seperti bermain puzzle, ya. Namanya kita bermain puzzle, kadang-kadang yang tengah dulu yang ketemu. Tidak berurutan dari kanan ke kiri sampai bawah, enggak. Tengah dulu. Nah, data apa saja yang saudara sudah temukan, catat. Gitu ya. Kalau ini saya catat sebagai latar belakang, boleh nggak? Boleh. Kan nanti ketika saudara sudah menemukan data yang lain kan bisa diperbaiki. Apa salahnya? Kan belum final, selama itu belum disubmit, belum dikumpulkan, kan masih boleh diubah-ubah. Saya juga begitu. Ini jadi nggak ini penelitian ya? Jadi apa enggak ya ini ya? Jadi waktu itu karena masih minimnya data ya dan kesempatan sedikitnya waktu untuk meneliti waktu itu,
di tengah-tengah waktu perkuliahan dan yang lain. Nah, itu maka saya cukup kesulitan, saya cukup berandai ini jadi nggak ya penelitiannya, apa bisa jadi satu penelitian nggak ya? Nah, rupanya tadi itu. Jadi pengalaman saya ketika saya dalam mood untuk penelitian ya, waktu itu langsung saya catat informasi yang ada itu apa, itu langsung saya catat. Jadi data ini itu membuat saya merumuskan satu analisis baru itu apa, itu saya catat langsung. Berikut juga dengan kutipan ya, sitasi ya, kutipan yang rujukan buku yang saya gunakan itu langsung saya catat. Begitu juga dengan daftar pustakanya. Jadi ketika nanti di satu masa kita memerlukan data itu, kita nggak kewalahan lagi. Jadi coba saudara bayangkan, apa istilahnya ya? Menyambungkan antara daftar pustaka dengan kutipan itu memakan masa loh. Karena jangan-jangan nanti kita bingung ini buku yang mana ya, kan begitu biasanya ya. Kita asik ngutip aja. Nah, maka caranya yang mudah ketika kita sudah membuat satu sitasi, buatlah sekalian daftar pustakanya. Jadikan itu dalam satu file Word sendiri. Nanti saudara akan punya misalnya ini latar belakang, ketika untuk latar belakang. Boleh nggak ini nanti jadi pembahasan? Boleh, nggak masalah. Ya, jadi yang penting jangan stop kalau penelitian itu, nggak boleh stop. Ya, jadi ada mahasiswa juga yang bertanya pada saya itu Bu, skripsi diberi ujian, gitu ya, ada ujian. Memang begitu. Orang yang sedang menempuh penelitian ataupun sedang menempuh gelar pendidikan untuk ujian, itu ada ujiannya. Dan itu ujiannya non-akademis. Tapi saudara tidak boleh habis waktu saudara dengan ujian itu. Itu sudah gandengan. Ya. Berarti nanti menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan gelar sarjana humaniora seperti nanti Mas Misbahul Munir ya, Mas Iqbal ya, artinya dipilih. Jadi begitu ya. Nah, jadi jangan habis dengan ujian, terus penelitiannya terus ya. Kemudian apalagi kalau ada orang kesulitan, ditolong, jangan sampai di skip. Saya lagi sulit buat penelitian, saya nggak menolong orang, jangan sampai begitu ya. Tetap harus menolong orang. Nanti saudara kalau akan dalam waktu yang sempit, di mana sudah nggak ada yang menolong, tiba-tiba ada pertolongan yang aneh gitu, ajaib ya. Jadi nampaknya nggak lolos, tiba-tiba nyempil lolos. Nah, jadi jangan sampai kehilangan molas kita dalam meskipun penelitian. Bu Syarifah ini waktunya lapang lah, banyak yang bantu nggak ya? Tidak sama sekali. Bu Syarifah bisa melakukan penelitiannya waktunya lapang, tidak sama sekali. Saya ngetik sampai pukul 2 malam. Dan kenapa kok saya lakukan ya? Karena kalau saya tidak melakukan itu saya justru tersiksa. Tadi saya bilang di awal ya, itu makanan bagi kita. Ya, ilmu, proses dialektika dan logika berpikir itu adalah makanan bagi akal dan pikiran kita. Ada orang-orang yang makanan untuk akal dan pikirannya itu lebih mayoritas ketimbang makanan psikisnya, ya, makanan fisiknya. Nah, ada. Nah, ini kalau nggak dipenuhi kan tersiksa toh. Maka sulit-sulit tempuh saja sudah. Ya, dan nanti kita saya bilang tempuh saja. Semakin saudara mencari ilmu itulah nanti kita akan mengenal Tuhan itu seperti apa. Ya, kita akan mengenal. Semakin kita mengenal, maka kita akan terus lapar. Masih kurang. Jadi nanti ketika saudara utuh itu penelitian tentang wabah, kita akan luar biasa takjub sekali. Ya, seperti ini saya jadi sekurang-kurangnya saya tahu bagaimana Islam masuk di wilayah Leran. Dan itu proses kita mengenal Tuhan ya, jadi seperti itu. Jadi terus saja dikerjakan ya. Kalau memang memungkinkan data itu saudara cari di lapangan, kombinasikan. Jangan hanya studi literatur saja. Ya, tetapi pembacaan awal itu adalah penting dan diklasifikasikan tadi. Seperti itu ya, Mas Misbahul Munir, sukses untuk skripsinya. Ya Bu, terima kasih. Ini Bu ada pertanyaan lagi. Mungkin kita batasi saja Bu ya pertanyaannya. Betul, karena waktunya juga mepet sekali Bu. Ya. Tapi banyak yang bertanya juga, jadi mungkin dikasih waktu besok bisa berkomunikasi dengan Bu Syarifah sendiri atau bagaimana gitu Bu ya. Okay. Jadi ini tadi dari YouTube Bu, dan pertanyaan dari YouTube dari Kang Poet, ini dari Mahfud Anan angkatan 15. Ini pertanyaannya agak lucu juga Bu. Izin tanya Bu,
Jika dalam tema adalah mengkaji ulang wabah leran, bagaimana sih sikap masyarakat dalam menghadapi wabah tersebut? Apakah sudah ada social distancing atau pakai masker seperti itu? Ya, tidak ada ya. Aduh, gimana ini? Lucu banget tuh pertanyaannya ini. Oke, ya mencairkan suasana. Tidak diceritakan ya, informasi terkait wabah leran itu berhenti sampai yang saya sampaikan saja. Seperti itu saja, gitu ya. Jadi tidak disebutkan ini wabah lerannya bagaimana ya, kemudian sikap masyarakat sekitar seperti apa ya, tidak hanya waktu itu memang disampaikan secara lisan ya, turun-temurun ya. Adapun itu nanti ada tambahan atau pengurangan dari cerita yang asli, ya itu biasalah, namanya kebudayaan kan begitu. Ya, seperti bola salju menggelinding dari atas gunung ke bawah. Semakin ke bawah dia semakin besar bulatannya ya. Jadi semakin ada penambahan. Nah, jadi begitu. Jadi tidak diceritakan ya Mas ya bagaimana itu bumbu-bumbunya apa pakai social distancing dan teman-temannya ya. Oke. Mungkin untuk mencairkan suasana kita, Bu, karena malam hari ini sangat panas sekali. Oke. Oke, Bu, untuk yang terakhir atau bagaimana, Bu? Karena waktunya juga udah mepet sekali dan pertanyaan sangat banyak. Nanti Boleh bisa dipasang slide kesimpulan, kemudian nanti ada slide akhir ya, kemudian nanti bisa sudah ditutup ya. Nah, jam lagi bisa lah. Mana Kuat. ada, Pak Atik nggak mau. Tak nak. Stok udah waktunya, pertanyaan. Pak Atik. Stok pertanyaannya banyak. Ada tetangga dari UNESA itu. Mungkin dikasih izin tanya langsung gitu. Mana masih ada toh, Pak? Ya udah. Iya, Bu. Masih ada ini, Bu. Dari UNESA juga ada, terus dari UNJ juga ada, Bu. Dari IAIN Jember juga ada. Jangan kecewakan netizen ya, Bu Syarifah ya. Iya, Bu. Netizen ini. Nah, setengah jam lagi itu bisa itu. Ya, waduh. Silakan. Satu lagi aja gimana, Pak Atik? Saya terserah jenengan pengatur lalu lintas. Oke, Pak Atik, terima kasih. Jadi itu aja, Bu ya. Kita kasih waktu satu pertanyaan lagi dari universitas sebelah, gitu Bu ya. Monggo, silahkan ya. Mungkin bisa langsung bertanya secara langsung, mungkin dari ini bentar Bu ya. Saya cari dulu. Mas Iqbal ini ya. Dari IAIN Jember, Bu. Muhammad Riza Fanani. Masih ada? Muhammad Riza Fanani. Mungkin bisa langsung bertanya langsung dengan pematerinya? Atau saya yang membacakan? Kayaknya nggak ada atau gimana ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Langsung saja, Bu ya. Saya membacakan buat meminimalisir waktunya juga. Ya. Jadi dari Muhammad Riza Fanani, IAIN Jember, Bu. Mohon izin bertanya, saya Muhammad Riza Fanani dari IAIN Jember. Yang saya tanyakan, apakah dari beberapa tokoh yang memiliki ukuran makam panjang itu, jasad dari tokoh tersebut memang berukuran panjang atau bagaimana, Bu? Terima kasih banyak. Jadi itu hanya, kiasan saja ya. Itu merujuk bahwasanya makam panjang itu menandakan proses pengislaman di wilayah Jawa itu memerlukan waktu yang lama, yang panjang, gitu ya. Yang kedua, tokoh yang dimakamkan dalam makam atau kuburan panjang itu berasal dari wilayah yang jauh. Jadi bukan betul-betul makam panjang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, Bu. Sudah ya, Mas Riza tadi udah dijawab sama Bu Syarifah. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam juga buat warga mahasiswa dan mahasiswi IAIN Jember. Terima kasih sudah ikut serta dalam acara kita. Ya, apa namanya? Nanti kalau mau kenalan dengan moderator yang cantik ini boleh langsung ya menghubungi panitia ya. Oh ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, untuk yang tadi yang dari tamu dari luar kan? Ada UNESA, UNY, ini berarti kan kita sedang melakukan dialog itu. Bagus, dari Jember juga. Iya, Pak. Nanti itu kok, dari panitia kita sudah mencatatnya, jadi nanti
kalau pertanyaan belum bisa dijawab langsung sama Bu Syarifah pada kesempatan hari ini, kesempatan malam ini, bisa dijawab nanti di IG, di Instagramnya HMJSTI. Insya Allah ya. Itu. Promote ya. Kien, Iya, Pak. Kien. Bisa langsung cek di IG-nya HMJSPI Winsa ya. Q&A ya langsung. Ya, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, Bu. Boleh dibuka slide-nya ya. Iya, Bu. Oke, slide-nya bisa dibuka. Kita masuk dalam kesimpulan ya. Sampun ya, oke. Jadi berdasarkan penelitian di atas ya kita sudah sampai pada slide kesimpulan ya, dapat diketahui bahwa penemuan makam Fatimah binti Maimun yang bertahun atau bertarikh 1082 Masehi itu dikaitkan dengan tokoh yang berbeda dari tokoh Fatimah binti Maimun, yaitu tokoh Dewi Siti Suwari dari kerajaan Kedah ya. Dan itu berkaitan dengan adanya cerita wabah leran, termasuk itu masuk dalam legendanya Fatimah binti Maimun. Jadi dikaitkan walaupun ada perbedaan rentan waktu sekitar 309 tahun ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa bentuk ya tadi bentuknya makam yang ada cungkupnya tadi itu, kemudian fungsinya ya sebagai desa sebagai tempat yang di dalamnya ada apa itu namanya tadi arwah suci atau rahyang kutik ya, susuk ribatwan tadi itu fungsinya dia. Kemudian juga penataan kompleks makam Leran pada 1979 sampai 1985 itu seolah-olah menjadi penanda bahwasannya legenda tokoh Dewi Siti Suwari dan terjadinya wabah leran itu seolah-olah diasumsikan benar-benar terjadi, begitu ya. Berdasarkan bentuk cungkupnya, ya, kemudian juga fungsinya di zaman itu, kemudian juga berdasarkan penataan ya, yang merujuk pada legenda itu seolah-olah mengindikasikan bahwa legenda ini benar adanya. Oke, tapi itulah ya. Jadi saya lagi-lagi tidak berusaha untuk merekonstruksi sejarah, data sejarah sudah ada. Itu di penelitian saya baik yang penelitian pertama ataupun kedua, untuk Manasa ataupun BWJF selalu saya sampaikan di pendahuluan, ini bukan upaya untuk merekonstruksi data, melainkan melengkapinya, begitu ya. Berusaha melihat dari kacamata dan sisi yang lain. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Silahkan dari moderator ya Mbak Choi boleh dibaca ini ya arti dari epitaf batu nisan Fatimah binti Maimun ini. Saya rasa bahasanya indah betul ya. Oke, boleh dibaca. Silahkan. Ya Bu, terima kasih. Saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa هذا قبر الشهيدة فاطمة بنت ميمون بنت بطوة وفيات وفي يوم الجمعة 7 حلوان من رجب وفي سنة 95 وأربعمائة إلى رحمة الله Sadaqallahul Azim wa Rasuluhul Karim. Artinya, atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi ini adalah bersifat fana. Tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi kurban syahid bernama Siti Fatimah binti Maimun, putra Hibatullah
yang berpulang pada hari Jumat ketika 7 sudah berliwat dalam bulan Rajab pada tahun 495 yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi beserta pula Rasulnya mulia. Transkripsi batu nisan Fatimah binti Maimun dalam Yamin Muhammad. Baik ya, bagus sekali ya. Indah sekali kalimatnya saya kutip di sini ya. Tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu adalah bersifat fana. Ya. Tetapi wajah Tuhanmu lah yang bersemarak dan gemilang. Jadi selain itu fana semuanya. Indah sekali ya saya rasa. Oke, boleh kajian ini selesai. Materi pada malam hari ini selesai. Boleh dibuka slide akhir ya. Baik, ini tulisan andalan saya. Kalau di akhir perkuliahan ya masih ingat ya. Jadi sekian dan terima kasih. Bismillah kita melangkah. Alhamdulillah semoga mendapatkan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya sudah hadir dalam acara malam hari ini. Mudah-mudahan betul kita mendapatkan berkah dari acara ini ya. Jadi ada yang sedang menulis skripsi mendapat keberkahan waktu. Ada orang yang waktunya banyak ya, lapang waktunya tapi tidak juga sampai dari tujuan yang diharapkan. Tapi ada orang yang waktunya itu tidak banyak, dia banyak mengurus hal ini itu tapi selesai. Itu dikatakan waktu yang berkah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan waktu yang berkah itu tadi ya. Dan ilmunya juga menjadi berkah ya. Oke, mari ini slide-nya bisa ditutup. Doa bersama, kemudian dilanjut acaranya seperti yang dalam jadwal ya. Ya Bu Syarifah, terima kasih atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara malam hari ini. Untuk selanjutnya saya akan langsung memberikan kepada MC ada Sri Wulan dari bagian konsumsi. Iya Bu, bagian konsumsi secara virtual. Ya saya tadi belum salam ya. Saya mohon maaf atas kekurangannya ya. Bila ada kekurangannya, saya rasa mestinya ada. Dan terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua di sini. Teman-teman yang saya banggakan semuanya, terima kasih ya. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini alumni kok nggak berbicara ini, pakar kita, Mas Teguh ini. Baru tahu kalau gabung ya. Sudah mengajukan pertanyaan tadi, Bu. Terus? Belum jawab. Wah, lain kali ngundang Mas Teguh ya, jadi pembicara ya? Oh, enggak, Bu. Nyimak saja. Panitia, kita foto bareng dulu nih. Foto bareng. Oh, udah kok, Pak. Untuk foto bareng kita udah screenshot dari awal. Jadi oh iya, belum. selesai. Nggak boleh kan, belum dibuka itu videonya kan? Oh iya, Bu, monggo. Videonya nggak dibuka. Monggo. Kameranya. Termasuk Pak Atik. Pak Atik juga, Pak. Bentar ya. Monggo semuanya kameranya dibuka dulu. Pak Teguh siapa? Mas Teguh alumni alumni XPI, kira. sekarang sedang ambil master juga. Ambil S2. Sudah dikasih aba-aba, Mbak Choi? Semua peserta wajib mengaktifkan kamera. Termasuk admin, Ya kan buat peserta. Admin juga dong, Pak. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Bentar, Bu. Masih. Laptop. Udah, Bu. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Bu. Geser. Geser lagi. Geser lagi. Iya, biar benroto. Biar semuanya dapat, Pak. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Sudah. Yang ketiga. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Siap. Alhamdulillah.
Sukses ya untuk teman-teman yang lagi menyusun skripsi ya. Husni Mubarak ini mahasiswa saya dulu. Iya, Bu. Jadi langsung saja, Bu ya. Untuk acara selanjutnya langsung ke Adik Sri Wulandari supaya acaranya juga biar cepat selesai juga. Monggo Adik Sri Wulandari. Kepada yang sudah terima kasih kepada guru yang sudah tentang wabah leran ini di kajian filologi di Siti Fatimah sudah membuka wawasan baru kita terhadap pengetahuan sejarah di wilayah ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu mari kita tutup acara ini dengan bacaan dalam bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih yang seluruh dan juga kepada Ibu pemateri tentunya. Terima kasih. Demikianlah akhir dari Filologi Group Discussion yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam UINSLAN Ampel Surabaya dengan tema mengkaji ulang wabah leran melalui legenda Siti Fatimah binti Maimun. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keren. Baik, terima kasih juga teman-teman semuanya. Saya izin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa itu ya suaranya? Mas Iqbal bukan? Iya, Mas Iqbal biasanya. Bukan, Rozi, semester 7. Sindan? Ini ada dari Sasindo juga, Mbak Deva. Ya, terima kasih kehadirannya teman-teman dari prodi yang lain. Ibu Rahayu. Rahayu. Siapa ya? Alhamdulillah. Ambulan, Bu. Ahmad. Ini Rizkiansah. Oke. Rata-rata fans radikal, Bu. Iya, Bu. Fans radikal Pak Atik. Harus keras pokoknya. Fansnya Bu Syarifah banyak, Pak Atik. Ada. Ayo. Ibu-ibu kok ada fansnya. Ono Bu Syarifah karismaku langsung luntur. Ada. Ayo sudah ditutup ya. Kembali ke dunia nyata ya. Makasih banyak ya Mbak moderatornya. Terima kasih banyak Bu Syarifah, Pak Atik. Atik. Terima kasih. Amin. Saya stop guys streaming YouTube-nya. Terima kasih. Iya, Bu.